Halo semuanya, di samping saya ini adalah mobil Toyota Fortuner GR Sport. Tapi ini bukan GR yang biasa, ini adalah GR 2.8 yang artinya mobil ini bertenaga 2800 cc yang terbesar di kelasnya. Penasaran bagaimana reviewnya? Simak video berikut. Oke, jadi untuk di bagian eksterior pada mobil ini, perbedaan antara tipe GR dengan yang tipe TRD itu tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Hanya perbedaan beberapa perintilan kecil seperti di bagian depan. Untuk yang tipe TRD, garis pada mobil ini itu berwarna merah, sedangkan untuk yang tipe GR itu berwarna silver abu-abu mungkin ya. Jadi kesannya kelihatan lebih manis, kalem, tapi tidak mengurangi kesan sporty pada mobil ini. Karena grill yang berwarna chrome ini itu terlihat besar sehingga membuat mobil ini terlihat lebih berotot gitu. Jadi tidak mengurangi walaupun ininya berwarna silver yang terlihat lebih kalem seperti itu. Headlamp sudah LED sama dan memiliki DRL dan lampu sen di bagian bawah yang menurut saya juga seperti Gejeng Innova. Fog lamp di bagian sini ada list chrome dan untuk body kitnya juga sama seperti tipe TRD. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan pada bagian depan. Dan juga mobil ini juga memiliki kamera 360 yang bisa diakses melalui head unit di bagian dalam. Untuk di bagian samping, untuk yang tipe TRD, tulisan stiker pada bagian samping mobil ini bertuliskan TRD, tapi posisinya tidak di baling bawah pintu, tapi ada sedikit naik dia, mungkin agak di tengah posisinya, dan dia itu agak pendek. Sedangkan untuk GR dia tuh panjang dari pintu belakang sampai pintu yang paling depan gitu. Memiliki footstep step juga. Dan untuk door handle-nya sudah keyless smart key dan juga sudah chrome. Memiliki kamera 360 di bagian sini juga yang bisa diakses melalui head unit. Tapi kamera 360 ini bisa kita lihat sambil jalan ketika kendaraan ini kecepatannya di bawah kecepatan 20 km per jam. Jika kecepatan mobil ini di atas 20 km per jam, maka kamera di bagian samping ini tidak akan menyala otomatis karena agar tidak mengurangi fokus pengendara seperti itu. Dan untuk velgnya ya, untuk yang TRD logonya ini bukan Toyota tapi logo TRD, sedangkan untuk yang GR bukan logo GR tapi logo Toyota. Dan untuk bannya, ukuran pada ban mobil ini adalah ring 18 dan juga sudah cakram di keempat buah roda. Dan untuk di bagian eksterior mungkin sama saja dengan yang tipe TRD, tapi yang berbeda adalah di bagian mesinnya. Karena mesin pada mobil ini adalah 2800 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga sebesar 201 horsepower dan 500 Nm. Dan untuk di bagian eksterior dimensinya sama, panjangnya sekitar 4,79 meter, lebarnya sekitar 1,85 meter, dan untuk tingginya adalah 1,83 meter. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup jauh antara tipe TRD dan juga tipe GR. Seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian belakang pada mobil ini, sama dengan eksterior pada di bagian lainnya, depan maupun samping. Untuk di bagian belakang ini juga sama. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara tipe TRD dan juga tipe GR. Hanya perintilan kecil saja seperti ini.
Untuk TRD tulisannya TRD, dan untuk GR ini tulisannya GR Sport yang cukup besar dan kelihatan. Ada tulisan 2.8 karena mobil ini bertenaga 2800 cc. Dan tulisan Fortunernya ini, dia ini chrome-nya agak gelap ya. Dan lampunya juga sama dengan yang tipe TRD. Sudah LED, lampu sen di bagian tengah belum sequential dan memiliki lampu mundur di bagian bawah. Dan juga mobil ini memiliki 4 buah sensor dan juga sudah memiliki kamera mundur. Dan jika diperhatikan, mobil ini memiliki tulisan GR yang kecil di bawah sini. Dan untuk ban serepnya ya, ban serepnya ini tidak dilapisi, tidak ada sarungnya, masih terbuka seperti biasa. Dan mobil ini juga memiliki kick sensor yang mungkin agak susah ya, tapi kita coba. Agak susah, padahal kunci sudah di kantong, tapi lebih mudah jika menggunakan tombol. Untuk bagasinya ini cukup terbilang besar jika jok row ketiga itu dinaikkan. Agak berat ya. Wah, kan kalau Pajero dia itu di rata lantai kan, tapi kalau ini dia itu dinaikkan yang cukup berat sebenarnya. Di sini ada tulisan untuk kick sensor ada di bagian sini, tapi susah untuk dilakukan. Daripada memakan waktu lama, jadi saya lebih suka pakai tombol saja karena lebih cepat. Oke, untuk di bagian belakang juga overall juga sama saja dengan yang tipe TRD. Sekarang kita lanjut untuk menuju ke bagian dalamnya. Oke, untuk interior pada mobil ini, interiornya ini didominasi oleh warna hitam ya. Joknya kulit yang berwarna hitam. Dan untuk pengaturannya juga sudah full elektrik, maju mundur, naik turun, dan juga untuk pengaturan ketegakannya juga sudah elektrik. Door handle sudah chrome. Banyak sekali bagian material yang soft touch ya. Dan juga untuk pengaturan kaca sudah full auto yang disekelilingi oleh aksen piano black. Tapi sayangnya untuk spionnya ini walaupun juga sudah elektrik, tapi sayangnya tidak memiliki salah satu fitur yang cukup berguna, yaitu adalah blind spot monitoring. Karena mobil ini terbilang SUV yang cukup besar, lebarnya sekitar 1,85 meter, yang artinya jika ditambahkan fitur blind spot monitoring, maka membantu pengendara untuk menghindari dari objek yang tidak terlihat atau dari objek yang blind spot seperti itu. Pegangan tangan ini proper ya. Bagian atas juga ada yang proper. Setirnya kulit, ada tulisan GR di jok, di bagian sandaran kepala juga ada tulisan GR. Banyak sekali penghibur jempol ya. Ada pengangkat telepon, ada pengaturan volume, dan juga ada pengaturan untuk di display di bagian tengah sini. Untuk speedometernya sayangnya masih menggunakan analog, belum yang digital. Memiliki pedal shift dan memiliki satu cup holder di bagian kanan di depan AC, sehingga mungkin bisa dijadikan pendingin ya. Dan untuk di bagian pintu di sini memiliki satu buah cup holder yang proper dan memiliki ada bagian yang kecil ya, yang mungkin nggak cukup buat botol, mungkin buat naruh HP kali ya. Dan sudah menggunakan engine start stop yang kuncinya itu seperti ini, sama dengan yang sebelumnya yang 2017 dan juga yang TRD, kuncinya juga masih sama bentuknya. Dan mobil ini untuk displaynya atau head unitnya ini bisa mengakses kamera 360 yang saya maksud tadi.
Dan untuk kamera 360-nya ini bisa berupa mobil ataupun kamera. Jika kita tekan bagian kanan akan muncul kamera di sebelah kanan. Jika kita pencet yang bagian kiri akan muncul di bagian sebelah kiri. Baik itu ketika kita pencet depan maupun belakang juga sama saja. Dan untuk pengaturan AC-nya juga masih putar, tapi displaynya ini digital. Dan memiliki 2 buah cup holder di bagian sini. Yang tengahnya ini ada aksen kayu yang cukup gelap ya, sama kayak setirnya ini. Dominasinya ini banyak sekali aksen gelapnya. Mempunyai fitur wireless charging di bagian sini yang bisa kita aktifkan maupun kita nonaktifkan, seperti itu. Rem tangan masih model tarik, dan sama dengan yang TRD, mobil ini juga memiliki 3 buah mode berkendara. Ada Eco, normal, dan sport. Untuk yang 2017 hanya 2 mode berkendara, ada Eco mode dan sport mode saja. Tapi untuk yang ini ada Eco, normal, dan sport, seperti itu. Dan untuk kaca di bagian tengahnya ini ya, ini juga sudah auto, sehingga kalau mobil belakang ngedim, ini bisa meminimalisir cahayanya. Sehingga ketika pengendara melihat ke kaca bagian tengah, itu tidak silau, seperti itu. Memiliki cooler box dan juga sudah soft opening ya. Dan juga untuk box di bagian bawahnya juga sudah soft opening. Memiliki jam ya di bagian sini ya, sama dengan yang Fortuner sebelumnya juga. Oke. Overall sih juga sama aja. Cuman sayangnya untuk di Fortuner ini nggak kayak Pajero ya, yang ada sandaran kakinya nih. Untuk yang Fortuner nih kakinya itu nggak tersandar ke penjaga, jadi kakinya ini los aja gitu. Kayaknya lebih baik kalau dikasih penyangga gitu, jadi lebih proper kakinya. Oke, jadi kita menuju ke bagian belakang ya. Oke, untuk di jok rok kedua pada mobil ini sama dengan di bagian depan ya. Nuansanya ini hitam. Joknya oke, lumayan cukup nyaman, dan bisa diatur ketegakannya juga, dan bisa diatur maju mundur ya, sehingga ya bisa mengurangi siksa di bagian belakang ya, karena takutnya kesempitan gitu. Memiliki sandaran tangan yang oke, yang kokoh ya, dan AC-nya ini di bagian depan, persis di bagian depan. Kalau Pajero ada di bagian kanan sini, untuk yang Fortuner ada di bagian sini. Dan juga untuk model TV-nya, yaitu berbeda dengan yang tahun 2017. Yang ini modelnya baru, dan juga ada lampu yang dapat menyala di kegelapan hari, seperti itu. Kacanya sudah auto, ada aksen piano black, door handle chrome, ada 1 cup holder ya, dan pegangannya juga banyak sekali aksen soft touch, tapi juga ada nih material kayu, dan ada aksen tulisan Fortuner di bagian pintu sebelah sini. Dan sayangnya ya, ini tidak diberikan pegangan tangan yang cukup proper, tapi diberikan cekungan ke bagian dalam yang tidak semua orang tahu mungkin ya. Karena kalau diberikan pegangan tangan itu orang tua itu gampang melihatnya, tapi di bagian dalam sini itu hampir tidak semua orang tahu, sehingga orang-orang tidak menggunakan pegangan tangan ini dengan baik, seperti itu. Dan memiliki power outlet di bagian tengah sini, dan ada tempat peletakan handphonenya lah di situ. Overall sih sama saja posisi duduknya, dan juga di bagian jok rok keduanya juga sama, di bagian jok rok ketiga juga sama. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara tipe TRD dan juga tipe GR. Hanya sebuah perintilan-perintilan kecil saja yang ya kurang menarik lah ya menurut saya. Karena seharusnya antara tipe TRD dengan yang GR, harusnya menurut saya itu dibuat sedikit ada pergantian model lah. Jadi orang-orang bisa menentukan lebih bagus yang tipe TRD atau yang tipe GR, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya hari ini mengenai perbedaan antara tipe TRD dan juga untuk yang tipe GR 2.8.
Saya Rayhan Hawarizmi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.